imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih beri kesempatan untuk mendapatkan berbagai kenikmatan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kembali melanjutkan masalah hikmah di balik musibah. Musibah yang berapa ini ya? Ke-6 kalau masalah. Kemarin kan kudrah Allah, yaitu kuasa Allah. Sekarang di bab iradat Allah. Iradat adalah salah satu dari sifat Allah yang 20 itu Pak, kemarin itu kalau masih ingat. Apa artinya iradat? Ya, iradat apa? Kehendak. Ya, betul. Ya, kehendak. Iradat itu kehendak Allah. Jadi Allah punya kehendak, punya iradat, gunanya untuk mewujudkan takdir. Di iradat Allah itu gunanya untuk mewujudkan takdir. Nah, kita manusia ini juga punya iradat. Kenapa kita punya iradat? Karena kita punya keperluan, punya kebutuhan. Tapi iradat manusia dengan Allah beda. Ya, sebab Allah nggak butuh Pak. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Semua manusia pasti butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Jadi kitalah yang butuh. Maka dengan kebutuhan manusia ini akan timbul kehendak. Misal di rumah beras habis Pak, ditakdirkan berasnya habis. Tapi kalau kita nggak punya kehendak, ya nggak beli ya. Tapi kalau punya kehendak, pasti akan berusaha untuk beli. Begitu juga seorang bos, pemilik perusahaan, pengen tahun ini meningkat hasilnya, maka perlu rapat, semua dikumpulkan, lalu bilang kepada bawahannya bahwa tahun ini harus meningkat sekian persen. Maka sebagai pemilik berkehendak dia untuk meningkatkan laba daripada perusahaan. Nggak ada yang bisa mengelak, nggak ada yang bisa membantah, karena dia yang punya, dia yang mengelola, dia yang menguasai. Nah, begitu juga Allah punya hak mutlak, nggak bisa dibantah. Nah, dengan iradat atau kehendak Allah ini, Allah pengen naruh musibah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini kalau paham, ada hikmah di balik musibahnya itu. Nah, berkaitan dengan hikmah di balik musibah ini, ada 4 hal yang perlu kita sampaikan, yaitu pertama mengenai posisi Allah. Posisi Allah memberikan hikmah. Nanti kita sampaikan. Di antaranya adalah posisi Allah sebagai zat yang disembah, alias al-ma'bud. Jadi kalau yang disembah itu namanya al-ma'bud. Kalau yang menyembah apa? Al-ibad. Al-ibad. Jadi ini pengetahuan Pak. Yang
Jadi yang disembah itu al-ma'bud, yang menyembah al-ibad. Di antara yang disembah dan yang menyembah itu ada ibadah, tata cara ibadah yang sudah baku Pak, yang disebut dengan syariat. Karena posisi yang disembah, maka Allah punya kehendak. Semua yang ada di bumi bersujud kepada Allah, di bumi dan di langit. Semua yang di bumi dan di langit semua sujud kepada Allah dalam rangka penyembahan. Kita buka surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasajjaru wadzawabun katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-adab wa may yuhdillahu famalahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidaklah engkau tahu bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Ini kehendak Allah ini. Iradat Allah. Semua bersujud. Bahkan matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Nah, di sini manusia dikatakan di antara banyak manusia. Ternyata nggak semuanya menyembah. Jadi yang tidak menyembah gimana? Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Maka barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Jadi ada perkataan manusia banyak diazab karena tidak mau menyembah, tidak mau sujud, menentang perintah Allah. Jadi posisi Allah sebagai zat yang disembah, ya udah kita ikutin syariatnya saja. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Nah dulu Pak, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Kalau enggak kita buka dulu Ali Imran Pak, ayat 133. Ali Imran 133, ini udah pada hafal semua nih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ini digaris bawahi, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Mau'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Benar ya? Nah maksudnya surganya itu udah seluas langit dan bumi, maka nerakanya di mana Pak? Nah, langit dan bumi udah penuh surga. Nerakanya di mana? Di sebelah mana? Di sebelah. Nggak ada perkataan di sebelahnya nih. Makanya tadi ada yang bertanya, sahabat itu bertanya ya. Ada orang bertanya kepada Nabi. Ini pertanyaannya nih. Ini dalam sebuah hadis. Ini cerdas juga ini orang nanya seperti ini nih, Pak. Dari Abu Hurairah dia berkata, ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Hai Muhammad, bukankah engkau telah melihat surga yang seluas langit dan bumi?" Di waktu Mi'raj. Lalu di manakah neraka?
Nah, ini pertanyaannya ini. Nabi SAW menjawab, bukankah engkau melihat malam? Ya, kita melihat malam. Setelah malam itu ada, kemudian berlalu menjadi tidak ada. Jadi setelah malam itu ada, kemudian berlalu tidak ada. Nah, gitu ya. Lantas kemana malam itu? Kemana malam itu pergi? Nah, kita kan udah lihat nih malam ini. Kemana malam ini pergi ketika siang? Maka orang itu menjawab, Allah lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, Allahu a'lamu qala fa inna Allaha yaf'alu ma yasha. Maka sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jawabannya, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Terserah Allah mau taruh di mana. Canggih ya. Jadi berhubungan dengan iradat Allah itu, Allah berkehendak itu terserah Allah. Allah mau berkehendak bagaimana? Apakah nanti akan ditatakan lagi? Ya terserah Allah. Ya, itulah tadi dialog antara seseorang dengan Rasulullah mengenai di mana tempat neraka. Nah, kemudian tadi posisi yang disembah. Nah, sekarang posisi lain, yaitu sebagai pencipta. Allah punya iradah. Dalam surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 13 sampai 16, Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Sungguh dialah yang memulai penciptaan atau makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, inspirasinya di ayat 16, Fa'alul lima yurid, Maha Kuasa berbuat apa Dia yang kehendaki. Jadi Allah Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah terserah mau menciptakan apa saja, menciptakan hewan di air atau menciptakan gerhana, terserah Allah. Nah, ini Allah terangkan di dalam surat An-Nur ayat 45. Jadi dari maha kuasanya Allah berkehendak ini Allah terangkan di dalam surat 24 ayat 45. Walillahi khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum mayamsi ala batni wa minhum mayamsi ala rijlaini wa minhum mayamsi ala arba. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian ada yang berjalan dengan 2 kaki, sebagian berjalan dengan 4 kaki. Maka dikatakan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi Allah mempunyai iradah, berkehendak untuk mewujudkan takdir tadi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, termasuk gerhana tadi yang saya sebutkan tadi, itu juga merupakan penciptaan Allah sebagai kebesaran Allah. Di mana dalam sebuah hadis dikatakan dari Qabisah Al-Bujani, ia berkata, ketika matahari mengalami gerhana, maka Nabi sholat 2 rakaat sampai matahari terang kembali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya
matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi keduanya adalah ciptaannya dan Allah dapat berbuat sekehendaknya. Irodat Allah ini terhadap ciptaannya. Nah dulu waktu ketika Rasulullah punya anak, siapa anak namanya? Ibrahim. Ya, istrinya Maria. Siapa itu? Ya, itu meninggal pas ada gerhana. Maka orang-orang menyangka bahwa timbulnya gerhana karena ada orang meninggal. Maka dibantah oleh Rasulullah bahwa gerhana itu bukan karena ada kematian seseorang. Jadi dengan penciptaan Allah, baik itu gerhana matahari atau bulan, Allah perlihatkan dan dia tunduk kepada Allah. Ya. Kemudian bahwa apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala menampakkan dirinya pada suatu dari ciptaannya, ya, ciptaannya ditampakkan itu, maka ciptaan itu akan tunduk kepadanya. Ya, semua yang diciptakan Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan Allah ketika menciptakan sesuatu ingin menampakkan ya, semua tunduk kepada Allah. Ya, itu membuktikan bahwa suatu kekuasaan Allah. Semua yang diciptakan yang mempunyai kebesaran apa itu dalam kendali Allah semuanya. Nah, Allah menciptakan ini juga enggak sembarangan, sesuai dengan perintahnya, sebagaimana bulan bintang beredar pada orbitnya. Ada kan itu di surat Yasin itu, wa kullu fi falaki yasbahun, ya. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Nah kemudian posisi Allah sebagai pemilik. Allah tentu bebas berkehendak dan bebas menentukan target atau sasarannya, sehingga sampai-sampai sebagai pemilik ya Allah pengen berkehendak juga kalau ada seseorang yang berdosa, Allah mau ampuni atau Allah mau azab, terserah Allah. Intinya ini Pak, jangan sampai ketika kita melihat seseorang yang senantiasa berbuat maksiat, kita jangan menghukuminya. Karena boleh jadi Allah punya kehendak sebagai pemilik ingin mengampuni orang itu. Kita buka dulu Pak, Ali Imran ayat 129. Ali Imran 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, inspirasinya, dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Gak peduli itu siapa orangnya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, pasti diampuni. Tapi kalau berkehendak mengazab, pasti diazab. Jadi Allah itu mengumumkan dari ayat tersebut sebagai pemilik. Saya yang punya kehendak, saya yang punya kuasa. Mau aku ampuni atau mau aku azab, terserah aku. Kan banyak kisah, banyak contoh ya. Ketika Bapak udah dengar semua kan, seorang pembunuh 100 orang, ternyata endingnya dimasukkan dalam surga. Itu berarti ada ampunan. Seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing, endingnya diberi hidayah, akhirnya masuk surga.
Nah itulah Allah punya kekuasaan, punya power, menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah bisa mengampuni dan bisa mengajar. Begitu juga kalau orang yang nggak sholat, Pak. Kalau orang yang nggak sholat, kira-kira menurut Bapak disiksa nanti, diazab nggak? Diazab ya, berdasarkan beberapa hadis. Ya, Quran juga menerangkan seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa saja orang yang nggak sholat nanti mendapat ampunan. Dasarnya Quran tadi. Nah ini juga Nabi menerangkan. Dari Ubadah bin Samit, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan sholat 5 waktu atas hambanya. Barang siapa melaksanakannya dan tidak meninggalkan satu pun, niscaya baginya janji Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Janji Allah pasti benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, niscaya dia tidak akan mendapatkan janji Allah tersebut. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah berkehendak, nih, jadi tadi yang sholat dijanjikan surga, yang nggak sholat nggak dijanjikan. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nanti jawab. Hadis surat Imam Malik. Jadi kepada orang yang nggak sholat, bisa saja Allah kalau punya kehendak Allah ampuni. Makanya kita nggak boleh mengejar seseorang, intinya itu, Pak. Kan dulu juga pernah saya sampaikan mengenai orang yang kehidupannya maksiat, pengen jasadnya ketika mati dibakar, dilebur, dilempar ke laut dan di darat, hanya karena takut kepada Allah. Padahal kehidupan di dunianya dia maksiat, tapi Allah Maha berkehendak, punya iradah untuk mengampuni. Itu tadi posisi Allah sebagai pemilik, bebas untuk menentukan. Dan kemudian yang kedua setelah posisi, yaitu jenis-jenis kehendak Allah. Ini jenis ini bisa terwujud, sudah terwujud, dan akan terwujud. Bisa terwujud, maksudnya sudah terwujud dan akan terwujud. Kemudian bisa terwujud dan tidak diwujudkan. Umat ya, Pak. Jenis kehendak Allah ini sudah terwujud dan akan terwujud, dan bisa terwujud dan tidak diwujudkan. Nah, kita ambil nanti contoh-contohnya yang berkaitan dengan hikmah itu tadi, Pak, ya. Hikmah di balik musibah, Allah berkehendak mewujudkan yang sudah terwujud. Misalnya yang dikasih hikmah seperti para nabi, terus kemudian Luqman, Khidir, dan lain sebagainya, Pak. Karena orang yang diberi hikmah pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Yuktil hikmata mayasa, wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, yang akan terwujud, kita kan yang sudah terwujud, yaitu para nabi dan para sahabat.
dan kemudian yang akan terwujud. Nah, bisa jadi Allah akan memberikan hikmah, akan berarti akan terwujud. Sebagaimana ketika Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memukulku sambil berdoa, bukan memukul keras Pak, tapi memukul menepuk. Kemudian Rasulullah berdoakan, doanya ini Pak, nanti bisa dihafalkan pendek. Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Ya Allah, ajarkan dia hikmah. Jadi Allah berdoakan Ibnu Abbas, ajarkan dia hikmah dan ta'wil Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Rasulullah berdoakan kepada Ibnu Abbas untuk bisa mendapat hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Dan terbukti sekarang tafsir Ibnu Abbas banyak dipakai. Ibnu Abbas mendapatkan hikmah itu. Berarti dulu yang belum terwujud menjadi terwujud. Nah kemudian saya ambil dulu ini. Dengan kehendak Allah untuk mewujudkan itu, Allah berkehendak untuk membersihkan. Karena jangan sampai kalau tidak dibersihkan, maka dia akan mengikuti langkah-langkah setan. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Nur ayat 21 itu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu mengajak, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, perbuatan niscaya tidak seorang pun yang bersih. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak ada seorang pun yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar lagi. Tetapi Allah membersihkan kepada siapa yang dikehendaki. Lagi-lagi irodat Allah berkehendak kepada siapa yang ingin bersihkan. Yang dibersihkan pasti dia akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Yang nggak dibersihkan pasti dia akan mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian selain dibersihkan, Allah tidak memudahkan hambanya dalam ibadah. Dalam ibadah itu Allah tidak menghendaki kesukaran, tapi menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Prinsip ibadahnya di mana ini? Jadi prinsip ibadahnya dikatakan oleh Rasulullah, yasiru wala tu'asiru. Mudahkan dan jangan dipersulit. Wabasiru wala tunafiru. Dan berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari darimu. Jadi dalam ibadah itu gak usah yang sulit-sulit, yang mudah-mudah aja dulu. Jangan mempersulit diri. Walaupun ada nanti dikatakan semakin sulit semakin banyak pahalanya. Itu kalau sudah terbiasa. Misalnya Bapak Ibu sholat tahajud, pertama-tama dimulai dengan yang ringan dulu. Rasulullah juga mencontohkan, diawali dengan sholat 2 rakaat ringan dulu sebagai pembuka, baru kemudian 11 rakaat.
Tapi kita juga boleh 2 rakaat sudah cukup sholat tahajud, ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai membuat ibadah kita itu sulit. Ya Allah menghendaki kemudahan, mudah, rutin itu ya mudah dilakukan. Kemudian kehendak Allah yang tidak diwujudkan, yang tidak diwujudkan. Allah kan punya kehendak, punya iradat tadi, tapi ternyata Allah juga tidak mewujudkan kehendaknya. Andai saja manusia ini dijadikan satu umat, ya, Allah bisa, tapi terwujud enggak? Enggak. Ya, buktinya apa? Ya, kita buka firman Allah surat An-Nahl ayat 93, Pak. Surat ke-16 ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi terserah Allah. Allah mau berkehendak menyesatkan atau memberi petunjuk. Kalau Allah pun mau, Allah akan menjadikan satu umat. Dan nanti semua akan ditanya. Contoh yang kedua, bukti yang kedua yaitu Allah kalau mau berkehendak bisa saja memusnahkan semua. Terwujud nggak? Ya. Ternyata sampai sekarang kita masih hidup. Kita buka An-Nisa ayat 133. Iya sayudhikum ayuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadir. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya semua manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Allah punya takdir, ya, Allah punya takdir ingin memusnahkan manusia, tapi takdirnya tidak diwujudkan karena Allah tidak berkehendak. Terakhir, Allah berkehendak kalau mau manusia semua beriman. Kalau mau semua manusia beriman. Tapi kehendak Allah ini lagi-lagi tidak terwujud. Buktinya kan ada yang beriman, ada yang tidak. Buka surat 10, surat Yunus ayat 99. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, dan jika lagi ya, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang yang beriman? Jadi iman itu gak bisa dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, ya. Jadi terserah Allah, kehendak Allah sebagai iradah yang punya sifat iradah. Bisa saja Allah menjadikan manusia itu iman semua, tapi Allah tidak mau
karena Allah tidak menguji manusia. Nah, itulah beberapa keterangan mengenai iradah Allah. Di antaranya tadi adalah untuk membersihkan, terus kemudian untuk apa? Untuk menyatukan umat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup ini aja. Barangkali ada tambahan. Cukup ya? Ya, baik. Kita baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrulillah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.